Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Ngobrolin Kerjaan. Semoga semuanya sehat-sehat, terus dalam keberkahan dan sukses selalu. Nah, ini menarik nih. Ini kita lagi ada satu prestasi dari Indonesia juga. Ya walaupun nggak menang ya kemarin ya, tapi ini bagus banget, juara 2. Kemarin di kompetisi MPL itu dunia ya gitu, jadi ngumpung nih lagi hot juga beritanya karena ini prestasi, jadi kita mau undang perwakilan dari salah satu klub yang juga kemarin sempat mewakili, cuma yang buat e-sport perempuannya gitu. Nanti kita bahas-bahas lah, kita ngobrol-ngobrol seputar itu, seputar karirnya dia juga gitu. Di sini kita punya Alfia. Hai. Gimana Alfia? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, terima kasih banget udah nyempetin waktu ke sini. Sama-sama. Nah, jadi gini ceritanya. Ini kenapa saya tertarik nih ngundang Alfia di sini karena memang saya juga kebetulan main Mobile Legend juga. Ya, kita ngomongin spesifik buat e-sport tapi di Mobile Legend. Nah, ini kemarin juga ngelihat kan kita juara 2 ya kemarin ya. Itu udah bagus banget karena itu udah berhasil nyingkirin berapa negara kan gitu kan. Sampai akhirnya Filipina yang menang juara 1 Filipina gitu. juara 1, kita sampai semifinal. Yes, sampai semifinal gitu. Nah, memang kalau di Indonesia ini saya tahunya itu pro player memang kebanyakan laki-laki ya. Ya, cowok. Ya kan, cowok. Saya juga belum pernah sejujurnya ngelihat kompetisi yang resmi untuk perempuan. Yes. Tapi di sini saya menghadirkan Alfia itu penasaran, Vi. Kan ini Alfia ceritanya lagi mau dibentuk ke sana dan memang kalau nggak salah isunya adalah bentar lagi akan ada ya, yang versi diadakan ya, secepatnya. Yang versi buat perempuannya ya di sport ini gitu. Nah, Alfia boleh ceritain journey-nya, maksudnya awalnya tuh background Alfia apa sih dari pendidikan gitu, terus cerita-cerita dulu sampai bisa tiba-tiba ada di klub ini gitu. Nggak apa-apa sebut klubnya kali ya, Sam ya? Sebut klubnya, namanya apa? Rebellion ya? Ya, di Rebellion. Oke, Rebellion. Ini salah satu yang wakilin ke sana, cuma waktu itu tetap yang kompetisinya semua laki-laki gitu. Nah, silakan Alfia, boleh ceritain. Halo, nama aku Alfia Nabila. Aku kalau background pendidikannya aku sebelumnya di Trisakti, jurusannya akuntansi perpajakan kan. Wah. Sebenarnya kan itu accounting ya. Kenapa bisa di dunia e-sport gitu kan. Menarik nih. Ini jadi cerita dikit Alfia, sorry. Beberapa narsum kita pun juga gitu sebenarnya. Begitu menceritakan background, itu juga banyak yang nggak on track sebenarnya di passionnya sekarang gitu. Makanya ini kebetulan juga Alfia ternyata backgroundnya justru akuntansi perpajakan ya gitu. Tapi ini bisa berada di ranah ini gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Iya, gimana ceritanya gitu? Jadi awalnya karena aku sebelumnya tuh aktif basket emang dari SMP. Oke. Nah, terus dari awalnya basket sampai akhirnya circle basket aku ini emang dia di dunia e-sport kerjanya. Oke. Gitu. Terus kita main basket bareng. Terus akhirnya dia ngelihat aku nih mungkin tertarik atau gimana ya. Terus kayak lo main ML juga gitu kan. Terus gue di e-sport di klub Rebellion nih gitu. Terus kayak dia kayak menawarkan lah kayak gabung yuk gitu. Aku di Rebellion sebagai talent. Terus abis itu walaupun aku bilang kayak gue gak jago-jago banget nih main Mobile Legend gitu kan. Terus abis itu dia bilang mau gak ikut gabung. Terus aku bilang kayak tapi gak apa-apa nih kalau gak jago. Ya gak apa-apa, gak harus selalu Mobile Legend kok di dunia e-sport gitu. Terus abis itu bisa di hal lainnya kayak streamingan atau apa gitu kan. Terus abis itu ya udah diajak. Walaupun gak jago, oke nggak apa-apa gabung. Akhirnya ya udah aku kayak coba ikut di dunia e-sport seputar kayak misalkan nonton MPL atau scrimmage sama talent-talent lain gitu, main Mobile Legend sampai akhirnya ya udah sekarang udah berjalan mungkin hampir 1 tahunan di Rebellion. Oke, udah lama ya, udah lama juga sebenarnya 1 tahun. Maksudnya dari awal banget waktu itu gara-gara main basket ikut. Basket, itu ekskul basket maksudnya? Dari SMA iya ekskul. Iya, ekskul basketnya ya gitu. Jadi memang karena lingkungan terus ada referensi dari teman juga ya kan ikut di Rebellion ini. Terus sebenarnya tuh untuk join sebagai nantinya for future sebagai pro player itu sebenarnya juga ya udah nggak jago-jago banget. Iya ya. Maksudnya saya mikirnya itu kayak
Oh dia harus ini iya kan dia bisa jago. baru masuk dunia e-sport Yes, gitu. yes. Atau dia udah streaming terus followersnya udah banyak nih. Dia tahu Iya. oh ini orang Itu jago emang nih salah gitu. satu yang mendukung. Yes, Tapi yes. selain dari situ kita nggak harus yang kayak, oh gue mau di dunia e-sport tapi gue nggak bisa main Mobile Legends atau gue nggak jago gitu. Ternyata nggak harus itu. Kita mungkin punya passion lain yang bisa menarik kita untuk masuk di dunia e-sport juga gitu loh. Oke. Menarik nih. Jadi sebenarnya ya nggak fokus juga ngomongin itu Iya. aja ya gitu. Banyak hal di dalamnya Iya, yang bisa dilakuin yang bisa lainnya dilakuin. gitu. Oke. Terus saat itu sebenarnya kalau misalnya boleh jujur nih ya, misalnya dari Alvia sendiri itu waktu ngambil kuliah di akuntansi perpajakan itu memang udah suka juga waktu itu ngambil bidang itu. Oh, sebenarnya Kak, kalau lebih Hanes enggak gitu. oke. Aku maunya jurusannya komunikasi Oh, iya. atau enggak TV perfilman di Unpad. Tapi karena kondisi yang emang harus mengambil itu nggak ada pilihan lain, jadi aku terjunlah di sana gitu. Oke. Aku terjun di sana juga karena basket Oh, gitu. iya. Jadi aku di Trisakti ini pakai beasiswa basket gitu. Jadi tadinya aku nggak mau banget nih per akuntansi atau Iya. ya hitung-hitungan matematika lah ya kan. Iya. Sampai akhirnya karena emang keadaannya harus aku nggak bisa, aku udah coba SBM, udah coba mandiri juga, tapi karena kalau mandiri aku mikir kondisi keluarga aku yang nggak memungkinkan karena saat itu ayahku sakit, jadi mau nggak mau aku ambillah si beasiswa basket ini yang bisa meringankan orang tua aku gitu kan. Jadi walaupun aku nggak suka ya Bismillah lah gitu. Iya. Walaupun akhirnya sekarang ya udah berjalan, udah lulus ya alhamdulillah. Iya. Jadi sebenarnya tujuan awalnya niatnya tuh mau basket ya, fokusnya basket. Kan kalau basket misalnya kalau ada beberapa teman saya tuh yang memang dia bagus di misalnya let's say kan basket kalau di Jakarta mungkin SMA 3 yang terkenal ya misalnya basketnya, terus lulus dari situ biasanya udah langsung diarahin ke Perbanas misalnya gitu kan ya kan. Iya pemain pro sekalian kan, karena kan dari klub-klub basket itu kan juga banyak yang lirik atau apa hunternya itu kan buat si talentnya nanti kan biasanya kan diliriknya kan dari beberapa kampus yang emang udah yang udah terkenal, udah kerjasama. Main 5 juara segala macam gitu. Yes. Dulu apa Libama ya namanya ya. Liga gitu. mahasiswa. Ya liga bola mahasiswa, ya liga basket mahasiswa gitu. Nah terus begitu diajak itu waktu itu dari Alvia langsung mengiyakan atau sempat berpikir atau izin ke mama mungkin atau gimana? Berpikir dulu sih kayak, wah serius nih di dunia sport main game kok aku kan nggak bisa gitu kan. Aku terakhir abis itu ya udah akhirnya izin cerita ke mama, izin, terus abis itu kata mama ya kalau kakak mau coba silakan gitu, kenapa enggak gitu kan. Selagi itu walaupun kakak nggak bisa dicoba gitu, terus abis itu ya udah aku mau coba-coba nih, maksudnya kan selagi kita muda mencoba banyak hal kan itu emang yang kayak emang kita harus lakukan kan, kayak nggak harus kita sukanya ini itu terus jangan gitu kan ya, banyak coba hal baru aja selagi kita bisa gitu. Terus habis itu ya udah coba izin ke mama, terus ya udah dari situ kenalan sama pemain-pemain yang lain, sama talent yang lain, terus kalau lagi ada scrimmage ikut main gitu. Walaupun awalnya aku nggak bisa tapi sekarang ya udah mulai bisa lah sedikit. Iya. Oh berarti ya alhamdulillah ya mama open mind ya orangnya, maksudnya dia ngasih apa yang Alvia suka ya kan, ya coba gitu. jalan asal fokus yang penting ya kan gitu. Oke. Waktu itu pas join sama Rebellion. Hari pertama tuh lagi ngapain tuh ceritanya tuh Vi? Hari pertama. Iya, pas datang gitu ke base kan pasti kayak gue ngapain ya gitu kan pasti gitu. Oh, itu pertama banget aku nonton MPL yang season kemarin, season yang tahun lalu, bukan yang tahun ini ya. Iya. Itu benar-benar aku kan itu enggak. Itu di mana ya waktu itu? Itu acara? Di Sudirman. Oke. Terus abis itu aku sendiri nih yang emang di situ yang nggak main Mobile Legends, di situ aku baru download Mobile Legends, terus kayak diajari nih. Waktu pertama kan ada dua ini kan, apa namanya bukan season pertama apa sih? Babak pertama, babak kedua. Kalau menang kan lanjut gitu penyisihan kan. Penyisihan ya. Waktu di yang pertama aku yang kayak oh gini ya dunia e-sport yang kita nonton di layar besar segala macam, terus kayak pendukung banyak rame segala macam, terus habis itu kayak mereka kayak aduh killnya sakit banget terus segala macam kayak waduh apa nih gitu ya, aku yang baru terjun di situ terus kayak itu maksudnya apa sih, oh ini tuh kalau kita semakin kill kita makin banyak uangnya segala macam gitu terus
semakin sakit, kita semakin bisa hancurin tower-tower yang di depan gitu. Habis itu, dari situ yang pertama aku masih banyak yang kedua, aku jadi ikut yang kayak menggebu-gebu, iya ayo cepet matiin tower mereka biar kita cepet menang gitu kan ya. Udah akhirnya makin dari situ, aku pengalaman pertama aku di dunia e-sport nonton MPL itu gitu. Waktu itu kebetulan kalau nggak salah lagi lawan Onyx. Lagi lawan Onyx Rebellion ketemu Onyx. Iya. Siapa yang menang? Onyx sih. Makanya juara 2 ya. Iya. Jadi apa? Tapi waktu itu sempat seri Kak. Jadi kayak kita kalah, terus yang keduanya kita menang. Akhirnya kan cari poin satu kali lagi kan. Ya. Makanya aku yang kayak, wah. Katanya kan udah dari awal dia bilang kayak Onyx jago ini kayak aku belum tahu kan nih. Ternyata emang bener pas kali kalah, tapi abis itu kita comeback. Abis itu ya walaupun 2-1 sih akhirnya. Gitu. Tapi sengit lah saat gitu. Itu ya. Untuk pertama kali aku nonton MPL ya gitu. Di situ baru berasa ya, ternyata ini ada perhitungan buat ngepick hero-nya apa gitu, baru tahu ya mungkin ya gitu. Tapi lucunya itu sih dia datang pertama terus baru download di situ. Tapi ini menarik. Makanya tadi terbuka lah, maksudnya nggak harus juga yang sebenarnya itu balik lagi networking ya gitu kan. Memang Alfia ini dia suka basket, terus ternyata ada orang dari salah satu circle itu buat di dunia e-sport, tiba-tiba ini ya itu maksudnya kita nggak pernah tahu gitu opportunity itu datang dari mana gitu. Dan memang begitu Alfia pertama ini ya ternyata ya memang kebetulan passion juga intinya mungkin dunia entertain lah sebutannya gitu. Entertain kan bisa luas ya, bisa e-sport, bisa dia live streaming atau bisa nge-host atau apapun gitu. Nah, terus tadi Alfia bilang kan pertama kali datang langsung nonton ya, langsung kayak biar nyaksiin ya mungkin ya gitu. Nah, abis itu agendanya itu berarti udah mulai ada latihan rutin gitu atau di base pada saat ke base tuh udah mulai ada ini ya, mulai ada latihan ada coach kan pasti ada coachnya kan ya kan. Ada. Nah itu berarti day to day-nya udah mulai begitu tuh, tiap hari gitu. Kalau kita coachnya kan lebih yang buat yang laki ya Kak, yang pro-nya gitu, yang pro playernya. Kalau yang cewek lebih ke scrimmage kita latihan bareng buat menangin scrimmage lawan talent lain gitu, sama klub lain. Kayak misalkan kita scrimmage sama Alter Ego atau sama Onyx gitu. Talent ceweknya, karena kan kebetulan cewek kan belum ada wadahnya kan. Betul. Jadi yang kayak kita cuman turnamen biasa aja, turnamen kecil. Gitu. Tapi kalau itu tetap ada penontonnya datang gitu ya? Tetap maksudnya diselenggarakan di satu tempat gitu? Enggak diselenggarakan, online aja. Online. Cuma ada hadiahnya ada. Ada hadiahnya ya. Kita ngincer hadiahnya, habis itu kita makan-makan. Iya. Gitu. Jadi kayak semacam dibikin exhibition kecil gitu, tapi cuman kalau kayak MPL gitu belum ada yang kayak datang nonton, ada penontonnya langsung belum untuk wadah perempuan di tapi dunia itu pun e-sport. juga udah gede ya, orang ketemunya Onyx, EVOS misalnya gitu ya, terus RRQ atau apa ya, itu juga udah wah juga sebenarnya. Mungkin saat itu kenapa nggak disiarin live aja tuh jadi cuan lagi gitu ya kan gitu kan. Mungkin belum ada yang berani bikin kan. Kan waktu itu memang pas era pandemi juga kan beberapa juga diselenggarain online semua kan gitu. Saya juga lihat review di YouTube ya, itu beberapa klub juga memang kayak dia latihan terus kayak ada behind the scene biasanya kan gitu kan, terus dia turnamen penyisihan apa kan online semua kan, tapi disiarin gitu. Mungkin yang perempuan ini harusnya juga diwadahin kayak gitu sementara ini proses juga mungkin dari penyelenggara e-sport juga bikin kategori buat perempuan gitu. Nah, berarti waktu itu memang sering menang tuh ya. Berarti waktu yang pas exhibition ini nih ceritanya yang scrimmage ya sebutannya. Scrimmage itu. Kalau dibilang sering menang mungkin beberapa kali lah ya. Kalau dibilang sering nanti. Ini khusus perempuan ya? Iya, khusus perempuan. Jadi cewek-cewek aja yang main gitu. Terus habis itu kalau dibilang sering menang mungkin nggak sering, cuman beberapa kali kita main gitu, sering menangin lah. Tapi nggak sering kalah juga. Jago-jago gitu. ya, tapi ya juga ya. Insya Allah jago. Boleh lah diadu. Iya. Boleh nih nanti kita bikin tim ya. Ya sama Alfi ya. Biar Alfi gendong kita. Biar cepet ke mitik. Udah terus terus waktu itu jadi ada ini nggak sih pas lagi scrimmage gitu, mungkin ada sesi ketemu antar klub gitu nggak sih? Mungkin ada meet and greet gitu nggak sih sama klub-klub lain gitu, Vi? Misalnya Rebellion sama siapa bikin gitu. Jadi biar tahu lu lawan ini kemarin ini orangnya gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau pas scrimmage sih enggak Kak. Cuman pas MPL setiap talent dari setiap klub itu waktu itu ada
yang waktu kemarin MPLI. Ya. Itu setiap klub ngewakilin satu orang buat kayak nyanyi-nyanyi bareng di panggung, dibikin game gitu. Jadi setiap BA per klub diajak satu orang gitu buat ngewakilin. Oke. Gitu sih. I see. Tapi kalau buat meet and greet segala macem nggak ada, palingnya pas kita nonton MPL ya ketemu gitu sama pro playernya atau sama yang lain untuk kenalan, sharing gitu. Yes. Oke. Nah, berarti waktu itu juga pas saat memang udah jalan di Rebellion ini, itu tuh udah ini kalau mau nanya dari structure timnya itu udah kebentuk, Vi. Maksudnya udah full nih. Alfi berlima memang orangnya itu aja, atau dia sistemnya tuh satu tim itu ada cadangannya satu ya, gitu ya? Iya, kadang biasanya ya? Iya, kadang kita nggak selalu 5-5-nya itu sih. Kan banyak nih, ada 8 atau 10 gitu kan di kita. Terus habis itu nggak selalu itu yang ikutan dirotasi gitu. Tergantung pas latihan kira-kira siapa nih yang lebih cocok, yang lebih sering menang mainnya gitu ya. Udah itu yang ikut turnamen gitu. Iya, soalnya saya suka lihat kalau yang di pro player itu kayak ada 1-2 orang cadangan gitu ya. Itu fungsinya apa ya? Kalau misalnya itu maksudnya bukan gantiin yang kelelahan, bukan gitu kan? Bukan gantiin yang kelelahan, cuman pas saat main, terus coachnya lihat dia kurang perform, nanti kan di game kedua itu bisa jadi bisa di switch gitu. ya? Iya. Kalau main basket kan langsung sub gitu kan. Tapi kalau di dunia sport ya satu dulu nih selesain, baru nanti next kalau di yang game kedua baru di rooster gitu. Oke. Jadi kayak tujuannya itu bukan karena tiba-tiba dia sakit diganti kayak gitu. Kecapean nih, pegal tangannya. Kan suka lihat kan tuh pemain-pemain pro di sini banyak bukan basem, koyo. Karena setiap hari game aja kan. Itu latihan berapa lama sih sehari? Sehari itu 3 kali biasanya. Sehari 3 kali? Iya, kayak kita makan aja. Pagi, habis itu makan siang. Tetap 9 jam tuh? Tetap, sama kayak kita dunia kerja aja. Dunia kerja ya, sama ya. Dan latihannya tuh, ada nggak sih, maksudnya gini, ini saya pengen tahu ya. Gitu. Latihannya itu emang sparring terus, main tim, atau emang ada yang personal kayak mungkin dia latihan zigzag gitu, atau jalannya, atau dia skill berapanya biar dia perfect gitu? Ada kelompok-kelompoknya sih Kak, jadi kayak emang latihan personal yang kayak dia jagonya di apa, diasah terus biar makin oke gitu. Terus kalau dia kurangnya di mana, dilatih juga itu biar kayak kan suka di band kan tuh pas kita lagi kita harus siap dong pakai apapun itu benar. gitu. Jadi yang kayak personalnya terus abis itu di bagian latihan bareng-barengnya selain nanti lawan sama yang lain, lawan sama temen selingkupnya dulu nih gitu loh, diadu gitu. Dulu. Iya. Tapi juga mungkin pasti akan difilter juga ya, kan dilihat kan statistik si pemainnya dulu kan nanti kan gimana dia unggulnya di mana gitu. Nah, kalau Alfia sendiri role-nya apa? Role mainnya nih. Sebagai apa di hero-nya gitu, di posisinya? Aku pakainya Layla. Oh, Layla. Wah, sama kayak. Oh, ini Layla MM ya. Oh, ini siapa? Lilia. Kalau Mage Lilia. Oh, itu enggak. Kalau ini marksman. Oh iya. Hero pertama, hero jadul gitu. Iya. Karena kan newbie ya. Ini Gen Z tapi hero-nya hero milenial sih ya. Iya, menarik lah ya. Tapi Layla sakit loh. Ya, Layla sakit kalau udah build-nya kebentuk tuh. Saya juga kalau misalnya assassin di depan cekuk udah setengah itu. Gitu. Oke, menarik. Jadi itu konsisten ya. Berarti marksman ya. Fokusnya di marksman. Oke. Nah, terus ada nggak sih hal-hal menarik gitu, maksudnya hal menarik yang Alfia alami selama di dunia e-sport ini, gabung sama klub begitu, yang sampai sekarang bertahan karena misalnya kayak seru nih, makanya gue suka di sini gini. Ada nggak sih hal menarik yang bikin bertahan gitu? Karena dasarnya aku maunya maksudnya aku suka dunia entertain, jadi kayak selain aku mau menebarkan sayap aja, menebarkan sayap tujuannya. Tapi yang kayak karena emang lingkupnya juga seru, terus kayaknya aku nggak harus fokus di kerjaan yang emang formal terus gitu. Kayak aku mau coba hal baru, jadi kayak aku nyaman. Terus ya kenapa bisa bertahan sampai udah 1 tahun juga, karena menjanjikan lah ya mungkin. Karena di samping pekerjaan formal,
itu juga yang kayak kita dapat streamingan, Oke. habis itu semacam endorsement gitu, Iya, iya. walaupun ya masih kecil lah, Iya, karena kan iya. dilihat dari engagementnya Yes, juga yes, kan. yes. Terus habis itu kayak ya selain endorse, ya syukur-syukur nanti ada yang mau ngerekrut kita di mana gitu loh. Tujuan aku sih gitu, kenapa Iya. aku masih bertahan sampai sekarang. Gitu Oke, loh. oke, ya, oke. Berarti memang karena udah passion juga ya, Ya. gitu ya. Dan kebetulan akhirnya juga sekarang jadi suka game kan, Jadi main suka gitu. game Harus beneran. mau gitu, Harus jadi mau. main game gitu. Oke, oke. Nah ini menarik sih sebenarnya. Tadi Alfia juga nyebutin ya, ternyata memang e-sport ini luas dan ini yang kita juga nggak tahu gitu ya, nggak tahu dalam artian kita taunya tuh e-sport itu player, latihan, Iya, turnamen, turnamen. latihan, turnamen gitu. Tapi sebenarnya di balik itu pun juga banyak opportunity yang bisa di expand juga gitu ya, kayak streamingan tadi ya gitu. Streamingan, terus kita bikin konten Yes, gitu di yes. TikTok, di YouTube Yes. atau di Reels Yes, gitu. yes, Jadi yes. yang kayak nge-show sponsor kita gitu. Jadi yang kayak selain latihan dan turnamen ya kegiatan di luar itu ya Oke. kayak gitu. Oke. Ngomongin sponsor, Alfia udah pakai bajunya nih. Ya, ya. Baju Boleh Rebellion nih ya. yang mau nambah. Jadi ini sebenarnya bukan kita mau tujuan kita tadi sempat nanya Alfia apa ini mau pakai baju timnya nggak? Terus saya bilang ya udah pakai gitu, maksudnya biar tahu gitu bahwa ini memang ya udah ini udah seorang yang proper, udah dengan kostum gitu. Terus ada beberapa brand yang emang udah tap in gitu. Jadi kita bukan promo brandnya, cuma ini mau kasih lihat, mau showing ke teman-teman semua gitu. Ya ini memang Alfia tuh udah proper gitu dengan pakaian yang emang profesional buat ada tap in brand dan lain-lain gitu Kalau ya. kalian tertarik juga bisa check out di Tokped kita, Rebellion atau Shopee. Sekarang. Dijual. Oh ini ya buat ini ya. Selain- Tapi originalnya ya ini Iya ya. original ini ya. originalnya, ya. Terus ada juga kaosnya, varsity-nya. Jadi kalian Jadi kalau Rebellion jualan merchandise juga. Iya. Jadi kita bantuin ini. Ntar kabarin bosnya Rebellion ya. Ini kita udah promoin. Oke, menarik. Terus apa? Ini nggak sih Alfia? Jadi kalau di posisi Alfia sekarang itu, kalau saya boleh tahu, sistemnya itu ya untuk masalah profit gitu. Itu apakah ada fixed salary per bulan atau Alfia itu diberikan payment misalnya per project atau misalnya per visit atau apa gitu. Sistemnya gimana sih kalau yang Alfia alamin sekarang gitu? Kalau aku as a talent, kalau untuk gaji pokok yang tiap bulan kita terima itu belum ada. Oke. Cuman kalau kayak proyekan per streaming atau endorsement itu diterima per project gitu. Tapi Oke. kalau setiap kayak aku nonton MPL atau apa dapat transport dan uang makan gitu sih Kak. Oh. Jadi kalau oke. kayak pekerja kan emang udah punya nih gaji pokok Ya, tiap bulannya. ya. Kalau aku karena cuman talent dapatnya per project aja per gitu, project. per endorsement gitu. Oke, Yang oke. udah ada rate-nya masing-masing Iya. setiap talent gitu. Iya. Soalnya aktif juga ya live streaming gitu ya. Iya. Aktif ya. Oke. Dan live streamingnya nggak selalu tentang main game, Iya, gitu. iya. Jadi kayak misalkan aku passionnya basket, itu bisa live streamingnya tentang aku edukasiin basket tuh gimana sih, ada apa aja, Oke. kayak misalkan dari basic dribbling atau apapun gitu. Jadi nggak harus selalu streamingnya tentang Yes, yes. Mobile Legends gitu. Yes, Walaupun salah satunya itu udah pasti gitu. Iya, benar. Karena kan bakat setiap orang itu kan sebenarnya Beda-beda, banyak gitu ya kan, banyak gitu. cuma memang tinggal dia memilih fokus yang Ya. mana gitu kan istilahnya kan. Iya, oke. Nah, terus apa ini nih menarik banget sosok Alfia ini Alfia tuh Gen Z ya berarti kan ya. Maksudnya tapi Gen Z yang memang fokus dengan pekerjaannya, terus dia fokus dengan mimpinya. Nah, kira-kira Alfia mau cerita apa nih ke teman-teman? Maksudnya gini loh, kadang sekarang nih yang saya lihat itu ya memang dunia udah shifting semua ya gitu kan, eranya udah digital, terus pekerjaan sekarang sudah mudah. Ingat ya teman-teman, pekerjaan semua sudah mudah didapatkan gitu. Jadi mau itu informasinya dari manapun udah bisa diarahkan. Makanya podcast ini juga mau ngasih informasi gitu kan, bahwa pekerjaan itu memang ada yang di kantor, ada yang di mana. Ini kayak Alfia sekarang di klub gitu jatuhnya. Maksudnya nggak harus yang
yang office mind gitu ya. Kan banyak juga gitu kalau misalnya teman-teman semua yang memang kebingungan ya begitu, tapi tahu passionnya gimana, tapi mungkin belum berani untuk jalan sendiri, mungkin mau ikut orang dulu atau cari networking yang lain, kan itu pilihannya banyak gitu. Nah itu apa, Alfia mau ngasih kisi-kisi apa nih ke teman-teman Gen Z gitu, karena Gen Z itu suka gini, di pressure sama atasan, kalau nggak resign dia healing. Ya, Ini data ya, ada datanya, data gitu. statistiknya yang saya lihat gitu, memang persentasenya itu besar banget yang memang nggak tahan sama mental. Makanya tadi saya sempat nanya apa sih yang bikin Alfia bertahan sampai sekarang gitu. Nah mungkin bisa diceritain ke teman-teman gitu. Ya buat yang di luar sana yang kayak buat patah semangat, misalkan kayak aku sekarang nih ya, aku kan sebagai tulang punggung keluarga. Jadi apapun yang bisa aku kerjakan, aku coba hal baru. Mungkin aku insecure, belum bisa, belum yakin gitu kan. Tapi kalau ketika aku mencoba, aku bisa kan jadi peluang baru. Jadi semangat aku buat kayak makin punya dapat penghasilan lebih gitu. Terus habis itu di luar sana misalkan kan banyak juga kan yang kayak insecure, nggak kuliah, kayaknya gue nggak bisa kerja deh gitu segala macam. Sebenarnya itu nggak boleh patah semangat kayak gitu, karena kayak di luar sana, apalagi di dunia sekarang ya, kita bikin konten aja tuh bisa, kalau langsung pecah konten itu kan jadi viewersnya banyak, itu kan menghasilkan uang juga gitu kan. Jangan membatasi diri, kita ngerasa ini nggak bisa, tapi kita harus coba dulu gitu. Karena dengan kita coba, kita tahu nanti kita bakal nyaman di sana atau enggak. Bahkan mungkin itu jadi peluang besar buat kita yang tadinya kita ngerasa itu bukan diri kita gitu. Apapun itu yang bisa kita lakukan, dan selagi itu halal dan benar, dijalanin aja sih menurut aku. Oke. Ini super banget nih ya, maksudnya Alfia ini ngasih semangat gitu. Jadi ini salah satu yang bisa dijadikan influence juga gitu, dijadikan reference juga buat teman-teman yang memang tertarik sama satu bidang apapun itu, ya intinya fokus, ya kan, fokus terus coba cemplung aja dulu, nanti biar tahu kan. Nanti nyaman gak nyamannya diri kita tahu kok gitu. Yes. Begitu suka satu hal ya udah dedikasi gitu. Fokusin semua, pasti ada jalannya gitu. Ya buktinya sekarang Alfia ya ada di sini gitu ya, ada di klub, dan memang ya itu for future dia lagi dibentuk buat nanti turnamen versi perempuan ya, perempuan tim ya. Diadakan. Makanya ayo cepet dong. Ini juga penasaran maksudnya penasaran ini tuh jadi satu opportunity yang memang belum muncul gitu di permukaan gitu, karena sekarang juga MPL ya semua laki-laki semua gitu. Saya juga pengen tahu, karena kan di sport aja ya, bukan ngomongin e-sport ya, di sport aja juga cewek pun ada cewek dan cowok kan gitu, liga bolanya internasional, Piala Dunia, atau basket, itu semua. Nah ini maksudnya harapannya juga biar merata, jadi kita juga sebagai masyarakat juga bisa dapat entertain tambahan nih gitu kan, bahwa ini banyak banget loh ini bakat-bakat perempuan yang emang jago main gitu, tapi mereka diwadahi dengan baik gitu istilahnya gitu. Itu bagus banget tadi masukan dari Alfia. Pokoknya intinya teman-teman jangan nyerah lah ya, maksudnya pressure dikit dari atasan wajar, pressure dikit di hidupan wajar gitu, semua nggak ada yang mulus gitu. Kalau mulus-mulus justru pertanyaan malah kita nggak punya pengalaman atau nggak ada pelajaran ya, nggak gitu belajar kan. jadinya. Benar-benar saya setuju gitu. Oke, Vi, ini kita udah mau masuk segmen terakhir. Jadi kalau misalnya nih ya dari teman-teman ada yang mau ngikutin jejak Alfia gitu, udah passion, udah obses, wah gue pengen jadi e-sport gitu, mau jadi atletnya atau mau ikut di dalamnya, entah dia nanti jadi live streaming kah atau atau mungkin bahkan manajernya mungkin nanti atau road manager dan lain-lain lah gitu. Nah itu gimana sih, maksudnya apakah bisa datang nggak sih selain dia open recruitment, atau dia bisa datang nih, saya nih misalnya gitu ke Rebellion gitu, saya jago loh main assassin, ini boleh nggak saya gitu loh. Maksudnya itu bisa nggak sepolos itu, maksudnya bisa, ini saya nanya aja mungkin, ya maksudnya. Mungkin kalau setiba-tiba itu, kalau mungkin emang posisinya lagi dicari atau emang dilihat nih, wah oke banget nih kayaknya emang bisa, mungkin tiba-tiba aja oke lah coba ditarik gitu kan. Tapi biasanya
biasanya tuh kayak emang dibuka open recruitment gitu loh Oke. Kak. Di Instagram kita lebih ke kasih tahu di informasi kita lagi cari nih. Kayak kemarin tuh Rebellion sempat buka. Iya, iya. Terus ya udah dari dibuka itu nanti kita biasa ya lengkapin formulir segala macam. Nah nanti dites dari cara kita main, rank kita segala macam gitu sih. Jadi kalau tiba-tiba datang kayak itu kemungkinannya kecil Iya, ya. iya. Nggak Kecuali jago banget gitu iya, ya. kecuali jago banget terus kayak pas lihat oh oke nih, oke lah bisa mungkin. Kecuali gitu. saya datang nih, oh role saya assassin, terus ya udah tes sama Oni Kairi kan, wah, Ternyata bisa dikalahin ya, kan ternyata Oni, iya. wah, siapa yang nggak Iya, tertarik ya ternyata kan? Oni Kairi kalah karena saya satu tim, Oni Kairi sendiri. Oh, iya. Tetap dia menang kayaknya ya, satset ya. Oke. Jarinya iya. udah kayak wah. Iya. Ya menarik. Ya ini itu apa? Kenapa saya tanya itu? Ya itu sih, Vi, apa? Saya penasaran aja gitu ya, gimana sih rekrutmen buat pro player gitu loh kan? Karena saya merhatiin banget game. Saya tuh gamers tapi gamers rumahan aja gitu ya kan. Kakak ranknya apa nih? Apa? Kenapa? Ranknya apa? Wah, ranknya kemarin udah tinggi saya. Iya, kan kemarin War naik ke Legend. Ini teman-teman udah pada mythic semua kan. Wah, saya masih kakak di Legend tinggal karena sendiri. baru main lagi, ya kan, main ke Legend. Di refresh ranknya, jadi balik lagi, pulang lagi. ke Biasanya Epic pakai siapa? lagi. Saya pecinta Lancelot. Oh, Lancelot. Ya, saya pecinta Lancelot. Hah? Nama saya Anti Hanzo. Wah. Karena saya tidak suka Hanzo, itu hero yang ngumpet bunuh, ngumpet bunuh. Bisa jauh lagi. Enggak, itu sebenarnya apa? Jadi kenapa saya ya dikit cerita gitu saya namain Anti Hanzo itu ya hero itu kan ngeselin ya sebenarnya ya kan ngeselin. Tiba-tiba muncul bunuh. Yes. Nah itu yang jadi waktu itu jadi gitu ceritanya tuh Apa dikalahin terus tuh, dibunuh terus awalnya sama dia? gitu, Oh, awalnya makanya gitu. kayak Iya. namanya itu gitu. Saya kan pakainya apa? Wah jadi dikit cerita nih, nggak apa-apa ya. Saya pakainya tuh Lancelot, Arlott, sama Moskov. Kadang Harley cadangan nih. Wah kalau di tim kan ada cadangan. Iya. Wah Harley cadangan kalau buat nge-push nih Harley nih. Kalau udah yang lain teman-teman yang ya kan kalau Epic kan tahu sendiri kan. Yang satu jalan kemana nggak mau barengan gitu. Nah itu apa? Jadi waktu itu pas lagi saya pakai belum ada Arlott ya. Zaman saya ganti username itu kan. Nah Hanzo baru-barunya tuh belum di nerf kan, ya kan. Wah itu saya sampai banting handphone jujur Saking itu. kesel Iya. ya? Saking kesel Tapi ketemu emang kalau dia. main game kadang suka nggak sadar kan Yes, emosi dan saya gitu. belum pakai dan saya belum konsisten pakai Lancelot gitu. Saya masih pakai apa keseringan tuh pakai Balmun. Waktu itu pada saat itu ya pakai Balmun sama si Moskov. Nah, cuma kan Moskov kan lembek di awal kan, ya kan. Build-nya kan harus Nggak terlalu ini iya kan, lama ya, kan iya. gitu kan. Kalau belum dapat beberapa item gitu, udah saya habis sama dia. Dari situ makanya saya bersumpah. Anti. Iya saya nggak pernah akan pakai ini. Ya. Jadi sebenarnya kayak ini ya, apa anti match ya. Ya kalau di dulu Onyx sekarang ke EVOS ya anti match ya. Iya. Ya apa ya, kalau nggak salah ya. Dia kan anti match kan. Nah, saya pakai anti Hanzo nih. Biar memotivasi gitu. Udah baru tahu formulanya kan, pakai Harley sama pakai si Lancelot kan. Tinggal lihat tuh apa ujung bayangannya dia kan gitu nih di mana dia ngumpet. Nah, udah kalau Lancelot kan dash ketemu kan. Ya skill 2 ulti udah hilang Hanzo-nya gitu. Jadi kalau saya juga di Mobile Legends juga gitu sebenarnya itu balik lagi kan itu game yang menyenangkan karena itu full strategi kan. Jadi kalau buat saya sebenarnya di orang media saya kan juga media strategi di pekerjaan saya kemarin itu karena ternyata penting main game strategi itu gitu. Itu buat ngasih ngasih ide kita buat memikirkan segala hal tuh kalau lagi dalam keadaan sempit ya kan. Misalnya kalau diaplikasiin di game saya kehadang 3 orang apa yang harus saya lakukan gitu. Mundur atau maju tapi maju dengan perhitungan. Nah, itu kan kepake kan buat di strategi sebenarnya kan gitu. Dan bahkan saya pernah ngobrol sama senior pun juga memang main game itu penting sebenarnya. Saya main game itu terus saya main game World War 3 tapi di itu ya di PC ya gitu ya di PC ya itu yang kayak Call of Duty gitu ya itulah jadi gitu. Main game gak selalu negatifnya kayak orang terus bilang jangan main game dulu mau jadi apa nanti nah gitu. cuma harus dibedakan kalau Alvia ini profesional
main game semakin sering ya udah Ya, emang semakin, harus itu, ya. emang harus di situ ya porsinya gitu. Tapi kalau saya dengan pekerjaan saya ya saya harus ingat waktu. Tapi tetap begitu main game yang tadi sebisa mungkin saya ambil sisi ya positifnya, ambil ini sisi apa, positif bawa ya. ke Oh gini, oh kalau misalnya yang gini, relate yes, lah, yang relate gitu. gitu, kurang lebih gitu. Jadi nggak semerta-merta main game terus begadang gitu Ya, kan, sampai terus ya sampai kantong lupa. mata Tapi dia ke- bukan atlet gitu ya, itu yang bahaya gitu ya kan. yang gak menghasilkan apa-apa lah gitu, Yes, malah yes. cuma bikin gak sehat gitu. Kalau misalnya mau main game dengan nge-push time kayak gitu, mendingan kalau saya bilang coba yang Iya, tadi ya, coba ya kan jadi coba pro player. gitu, cari teman-teman yang ada di klub gitu, apakah ada chance buat masuk nggak Iya. gitu, join kan, siapa tahu ya gitu ya, ternyata rezekinya di situ kan gitu, dapat wadah yang benar gitu. Nah itulah gitu. Jadi teman-teman nih terjawab semua ya gitu, maksudnya kurang lebihnya Alfia udah ceritain gitu, udah present soal gimana sih activity-nya, journey-nya dari Alfia sendiri gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Alfia aja baru download tuh, dia masuk hari pertama baru download Mobile Legends gitu kan, istilahnya kan itu aja nggak ada masalah gitu. Jadi ya selama ada niat gitu, terus konsisten, fokus gitu. Dicoba udah, dulu yes. aja. Yes, setuju. Nah, Alfia ada salah satu sosmed yang aktif? Ada Instagram. Nah, kalau misalnya diperbolehkan, kita minta izin kalau boleh di-share sosmednya Alfia. Nanti kalau teman-teman ada yang mau DM, coba tanya Kak, kapan lagi ada open recruitment? iya, Atau boleh, Kak, boleh. saya pengen Mau banget, diinfoin saya dong, pengen gitu. banget secepatnya coba join, tapi mungkin belum ada nih. Saya lihat nih informasinya kira-kira kapan ya. Misalnya ada yang mau nanya itu boleh gitu. Waduh, Iwan. Ya juga gitu. Terus boleh nggak kira-kira Alfia share gitu? Boleh. Salah satu sosmednya aja gitu. Instagram aku Alfia Abil. Nah, Oke, nanti jadi kalau dicatat misalkan mau sebutan sama nanya itu ya. bisa. Yes. Terima kasih Alfia. Nanti Sama-sama. tapi teman-teman jangan baper ya kalau Alfia nggak langsung balas ya, karena dia sibuk ini. Soalnya saya nyari waktunya aja susah ini Alfia ini. Gitu, oke. Oke, makasih banget Alfia ya sudah hadir di Sama-sama, sini Kak. gitu. Nih Makasih udah juga. ilmunya banyak banget ya, perwakilan dari Gen Z yang sangat-sangat memberikan edukasi juga gitu. Terima kasih karena narsum saya udah banyak banget yang milenial bahkan yang lebih tua gitu umurnya gitu. Jadi ini ada perwakilan dari Gen Z juga. Makasih sekali lagi gitu. Salam untuk keluarga, sehat-sehat terus. Pokoknya sukses. Amin, Nanti kakak juga. jangan lupa penyelenggara e-sport yang perempuan tolong disegerakan turnamennya ya, biar kita bisa ngelihat saudara-saudara teman-teman kita semua bisa dukung buat mereka bisa go internasional dan memenangkan semua kompetisi gitu. Dan selamat buat Onyx Indonesia kemarin ya yang menang juara 2, walaupun itu udah suatu pencapaian banget ya gitu, nyingkirin beberapa negara lainnya kan ya via gitu. Dan semoga nanti nextnya Alfi yang juara dan timnya gitu ya. Amin. Oke, thank you teman-teman. Sehat selalu, sukses terus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.